Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan adaptasi remaja. Remaja disebut sebagai masa transisi, yaitu suatu masa di mana mereka tidak cukup matang untuk disebut sebagai orang dewasa tetapi juga tidak layak untuk disebut anak-anak. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa teori remaja. Yang pertama ada biologikal. Teori ini menekankan pada pertumbuhan fisik, perilaku, dan lingkungan yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan remaja. Nah, yang kedua ada psikoanalisis. Nah, di teori ini menekan pada masa pubertas yang disebut sebagai tahap genital. Nah, pada tahap ini minat atau dorongan seksual remaja bangkit dan akan mencari kepuasan serta bereksplorasi. Perubahan biologis mengganggu keseimbangan antara ego dan ID, dan solusi baru harus dinegosiasikan. Nah, teori ketiga mengenai attachment. Teori ini memfokuskan pada kualitas kelekatan atau bonding yang diartikan sebagai kerentanan remaja terhadap perubahan perkembangan dan memandang kelekatan yang tidak aman sebagai faktor resiko terjadinya respon maladaptif terhadap kehilangan atau trauma. Nah, untuk teori keempat ada kognitif. Teori ini menekan pada tahap lanjut fungsi kognitif atau kemajuan fungsi kognitif dari berpikir secara objek konkret pada masa kanak-kanak sekitar usia 12 tahun ke berpikir simbol atau abstraksi disebut berpikir formal. Teori ketiga mengenai teori kultural. Nah, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang berkelanjutan dan menjadi sebuah fenomena budaya dan setiap orang bereaksi terhadap harapan sosial. Semakin banyak perubahan budaya, semakin besar kesenjangan degenerasi terjadi. Nah, di teori ini memandang remaja sebagai masa ketika seseorang percaya bahwa hak istimewa orang dewasa layak diterapkan tetapi dikontrol. Tapi ini berakhir jika remaja telah berstatus sebagai orang dewasa. Nah, di sini juga ada ciri-ciri perkembangan masa remaja. Ketika mengalami masa remaja, kita perlu mengetahui ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan masa sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja sebagai periode yang penting di mana pada usia remaja akan mengalami dampak langsung maupun dampak jangka panjang dari periode perkembangannya mempengaruhi kondisi kehidupan individu. Semua perkembangan di usia remaja tersebut memerlukan penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, minat, dan nilai baru. Yang B, masa remaja sebagai periode perahlian. Pada masa remaja adalah masa periode perahlian, di mana status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang dimainkan. Pada usia ini, remaja bukan lagi anak-anak tetapi juga orang dewasa. C. Masa remaja sebagai periode perubahan. Setelah masa peralihan, remaja akan mengalami tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Terdapat 5 perubahan pada diri remaja yang bersifat universal, yaitu meninggikan emosi, perubahan tubuh, minat dan peran, perubahan nilai-nilai, serta bersikap ambivalen. Yang D. Remaja sebagai usaha bermasalah pada masa remaja. Juga akan timbul masalah seiring yang sulit diatasi. Ini dikarenakan pada masa anak-anak, masalah diselesaikan oleh orang tua. Dan ketika remaja, mereka merasa telah mandiri, sehingga mereka ingin mengatasinya sendiri. Tahap perkembangan psikologi remaja usia 10-18 tahun. Perkembangan psikologi remaja 10-13 tahun apabila dilihat dari fase perkembangannya, remaja usia 10 hingga 13 tahun merupakan fase early karena ia baru memasuki tahap masa puber. Beberapa perkembangan psikologi pada remaja di usia 10 hingga 13 tahun diantaranya adalah 1. Masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua. 2. Membuat kelompok bersama teman-teman terdekat. 3. Mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Nah, maka dari itu orang tua juga perlu mempersiapkan diri karena ia akan mengalami perubahan suasana hati serta perilaku yang berbeda dari biasanya. Perkembangan psikologi remaja 14-17 tahun. Apabila dibandingkan dengan yang sebelum tadi pada perkembangan anak usia 10 tahun, Anda bisa melihat ada beberapa perbedaan di perkembangan remaja fase middle ini.
Berikut beberapa perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia 14 hingga 17 tahun. Yang pertama, memperlihatkan kemandirian pada orang tua. Yang kedua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. Yang ketiga, mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Keempat, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis. 5. Perubahan suasana hati yang tidak menentu. Selain itu, di usia ini pula anak akan mulai melakukan hal-hal yang berisiko, sehingga Anda wajib mengajaknya berdiskusi mengenai hal-hal baru yang diketahuinya. Perkembangan psikologi remaja usia 18 tahun. Hal ini pun berlanjut sampai di perkembangan anak usia 17 tahun karena ia tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat. Perkembangan psikologi remaja usia 18 tahun. Pada usia ini, perkembangan remaja sudah mencapai fase terakhir atau yaitu late. Biasanya sifat impulsif yang mereka punya menjadi lebih terkendali dibandingkan dengan usia sebelumnya. Berikut beberapa perkembangan psikologi remaja usia 18 tahun diantaranya. 1. Semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan. 2. Sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup. 3. Mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. 4. Mulai tertarik dan serius dalam hubungan lawan jenis. Nah, kalau di tahap ini, usia sebelum para remaja lebih suka menghabiskan waktu bersama teman terdekat juga pacar. Kini secara tidak sadar sudah mulai nyaman dengan orang tua. Baik, segitu saja mengenai perkembangan adaptasi remaja dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.